Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani di Mind Institute. Dan masih dari tempat saya praktek di Brawijaya Hospital Duren 3, Jakarta Selatan. Pada video kali ini saya mau membahas mengenai sesuatu yang lagi viral banget nih di Indonesia nih, yaitu dari podcastnya Close the Door. Kebetulan kemarin mengundang bintang tamu sepasang pasangan gay yang viral di TikTok kalau nggak salah ya. Dan after effect-nya setelah video itu luar biasa komentar-komentar ininya opini-opini orang, wah banyak banget gitu ya. Dan emang podcastnya Close the Door kan ini banyak viewersnya gitu. Dan akhirnya kalau nggak salah video di take down ya kalau nggak salah ya. Yang ya saya nggak ngikutin lagi sih ya. Tapi pada video kali ini saya mau bahas mengenai pengalaman saya ketemu beberapa klien yang memang struggling dalam isu itu. Struggling untuk keluar dari siklus LGBT. Mereka ada yang sudah punya hubungan bertahun-tahun gitu ya. Saya sudah menjalin hubungan romantis dengan pasangan yang sama jenis bertahun-tahun dan ingin keluar dari situ. Ada beberapa yang masih dalam tahap kebimbangan gitu ya. Tahap kebimbangan apakah benar saya ini atau enggak. Benar enggak sih kalau saya bisa berubah dan seterusnya. Yang saya saksikan itu nggak mudah sama sekali. Tapi apakah itu mungkin? Saya bisa bilang itu mungkin banget. Tapi memang akan butuh perjuangan. Sebenarnya bukan cuma masalah di isu LGBT juga, isu preferensi seksual juga. Tapi masalah lain juga, misalnya ada orang yang depresi yang memang sudah bertahun-tahun inaktif gitu ya, tidak aktif, lebih banyak di rumah, mengurung diri, dan dia mesti keluar untuk kembali pada realita. Itu gak kalah mudah juga. Masing-masing akan ada isu dan kesulitannya masing-masing, termasuk ketika orang berjuang atau struggling dalam preferensi seksual mereka. Dan kalau saya gak salah ya, dari mungkin teman-teman tuh boleh komentar benar apa enggak ya, seingetan saya sempat dengar, karena saya nonton sekilas saja, bintang tamunya tuh bilang preferensi seksual tuh fluid gitu ya, bisa aja berubah. Tapi dia ditanya sama pembawa acara yang, jadi lo mungkin gak berubah gitu ya. Kalau gue sih kayaknya gak mungkin, gak enak aja gitu, gak bisa aja gitu. Nah ini sebenarnya yang saya temui juga di pasien gitu ya, yang dilawan itu lagi-lagi feelings gitu. Dominannya adalah melawan tadi, gak bisa, kayaknya gue gak bisa, kayak ini gue banget gitu, ini saya banget, ini kita nggak mungkin gitu ya, kayaknya tidak aneh gitu ya. Itu yang dominannya dilawan. Ini sekali lagi dari pengalaman saya, itu yang dominannya akan jadi strugglingnya. Sebenarnya sama juga pasien lain yang punya masalah lain gitu ya, bukan terkait preferensi seksual, akan struggling dengan emosional. Pasien yang OCD misalnya, dia akan struggling dengan, mas saya tahu ini benar gitu ya, saya tahu mana yang benar, tapi rasanya tuh gak enak banget, rasanya gitu ya. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan akhirnya dia kalah sama perasaannya, dia rasa takut cemas yang kuat, akhirnya dia ngikutin lagi ritual OCD itu lagi. Dan depresi juga sama, mas saya benar tahu saya mesti bergerak, saya mesti cari kerja, saya mesti keluar, tapi rasanya gak enak banget, susah, berat banget mas. And then kalah dengan perasaannya, and back to siklus lagi. Jadi itu yang saya notice teman-teman. Beberapa pasien yang saya atau klien yang saya temui itu sangat struggling dengan melawan perasaan itu. Jadi ada beberapa orang yang, tadi saya lupa bilang nih, ada beberapa orang yang punya belief atau pikiran-pikiran yang justru jadi mempersulit dia dan membuat dia semakin struggling di situ. Misalnya nih ada orang yang punya pikiran, salah satu klien itu punya pikiran, kayaknya saya terlalu feminin, saya terlalu gemulai. Nanti perempuan akan tahu bahwa saya pernah jadi gay gitu. Gak ada yang mau sama saya gak akan punya pasangan nantinya, saya akan sendirian dan saya akan lonely gitu ya. Akhirnya membuat dia semakin struggling di situ, semakin struggling dalam siklus itu. Atau ada beberapa orang yang punya belief juga yang akhirnya membuat dia struggling itu semakin intens ketika mereka punya
pikiran-pikiran bahwa kayaknya memang ini takdir saya akan seperti ini. Ini takdir saya seperti ini, bahwa udah tidak akan bisa lagi berubah, bahwa saya terlahir seperti ini gitu. Nah, itu akhirnya jadi ya belief yang membatasi, limiting belief lah, yang akhirnya membuat mereka jadi semakin struggling di situ. Mungkin kalau nggak salah bintang tamunya juga bilang ya, kalau dia dipegang, mohon maaf nih, kemaluannya dengan temannya perempuannya, apakah bisa berdiri? Ya dia bilang mungkin aja gitu ya, bisa aja, tapi ya aneh aja gitu ya. Aneh aja, bukan dia gitu. Itu kalau saya nggak salah dia bilang seperti itu ya. Dan ya persis seperti apa yang saya lihat dari pengalaman saya sama klien-klien saya, kebanyakan ya strugglingnya adalah menghadapi emosi, menghadapi perasaan gitu ya, menghadapi rasa nggak nyaman itu. So kita perlu bijak betul melihat mereka yang punya preferensi seksual berbeda ini. Barangkali orang yang kita lihat di depan kita itu, mereka struggling betul di dalam diri mereka. Sebagaimana orang-orang yang punya gangguan cemas, gangguan depresi, mereka struggling betul di dalam diri mereka. Yang mungkin mereka butuh bantuan untuk itu, gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin berada dalam struggling itu, berada dalam siklus struggling itu, ya yang kita lawan tadi, yang kita lawan emosi kita, yang kita lawan adalah rasa-rasa tidak nyaman tadi, rasa-rasa aneh tadi. Dan ya mungkin kalau teman-teman ada kesulitan untuk menghadapinya, teman-teman boleh minta bantuan ke teman-teman yang orang-orang yang teman-teman bisa percaya. Teman-teman bisa sharing, bisa terbuka secara pikiran gitu ya, secara dialog gitu ya, sehingga bisa membantu teman-teman dalam struggling itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.